Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTubers dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas salah satu snakehead terbesar dan terganas di keluarga snakehead, yaitu ikan toman atau Channa micropeltes atau giant snakehead. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ikan toman tersebar luas di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, dengan jangkauan sebarannya mencapai barat daya dari drainase Sungai Mekong di Laos, Thailand, Kamboja, termasuk sistem Danau Tonle Sap, dan Vietnam, sampai ke semenanjung Thailand Tengah dan Selatan, semenanjung Malaysia, Singapura, dan Kepulauan Sunda Besar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ikan ini juga muncul di sejumlah kepulauan kecil seperti Bangka dan Belitung. Ikan toman suka hidup di lingkungan perairan yang bergerak lambat, seperti saluran sungai dataran rendah yang besar dan dalam, danau pedalaman, dan rawa, termasuk kanal dan bendungan buatan manusia. Ikan toman memiliki tubuh berbentuk torpedo, dengan sirip punggung dan dubur memanjang, memiliki kepala yang agak tertekan, dengan mata yang terletak di posisi dorsolateral. Bagian anterior kepala ada sisik besar di kepala mereka, dan mulut terminal besar dengan rahang bawah menonjol, dengan gigi seperti taring. Bentuk kepalanya menyerupai ular. Oleh karena itu, nama umum ikan dari famili ini adalah snakeheads. Ikan toman merupakan Channa terbesar, biasanya tumbuh hingga 1 meter, dan berat lebih dari 20 kg. Meskipun dapat tumbuh sebesar 1,5 meter, ikan ini sebagai salah satu dari 2 spesies Channa yang tumbuh paling cepat. Ikan toman memiliki sisik yang lebih kecil dibandingkan dengan spesies Channa besar lainnya. Warna ikan toman sangat bervariasi, dari remaja hingga dewasa. Untuk remaja berwarna merah dengan garis-garis lateral oranye dan hitam. Warna itu muncul setelah sekitar 2 bulan. Ikan dewasa mengembangkan pola hitam kebiruan dan putih di tubuh bagian atas. Warna dan tanda bagian atas tubuh ikan dewasa bervariasi, dengan warna gelap utama adalah warna hitam atau abu-abu hingga abu-abu tua atau hitam perak. Ikan toman memiliki gigi taring yang membesar seperti pisau dengan 2 tepi tajam yang disusun tegak lurus terhadap sumbu tubuh, yang memungkinkan pemotongan bagian daging dari mangsa yang besar. Dari segi karakter ikan, toman termasuk ikan yang agresif, sangat teritorial, dan menganggap ikan yang lebih kecil darinya adalah mangsa. Sehingga kalau kita mencampur ikan hias jenis lain yang lebih kecil sebagai tankmate, itu merupakan bencana besar. Ikan toman sebaiknya dipelihara dalam akuarium khusus toman, tetapi mereka sebenarnya juga dapat dipelihara bersama ikan predator berukuran sama jika tersedia ruang yang cukup. Ikan remaja relatif damai dengan satu sama yang lainnya, tetapi akan menjadi agresif ketika mereka mencapai kematangan seksual. Untuk pemeliharaan, ikan ini termasuk ikan yang tak neko-neko. Dari segi kebutuhan peralatan penunjang hidupnya pun tak harus serba sempurna. Bisa dibilang, cara memelihara ikan toman lumayan mudah. Bahkan, ikan ini mampu hidup di akuarium yang tanpa aerator. Namun, untuk memastikan pertumbuhan dan menjauhkan dari penyakit, kita tetap perlu aerator maupun air yang bersih. Ikan ini bisa dipelihara di kolam maupun akuarium. Saat ikan masih kecil, kita mungkin bisa memeliharanya di akuarium. Namun, seiring besarnya ikan, kita memerlukan space yang lebih luas. Maka, kita bisa memindahkannya ke kolam. Perlu kita ketahui, ikan ini bisa tumbuh hingga sampai lebih dari 1 meter. Sehingga rasanya akuarium biasa tak akan cukup menampung ikan toman ini, kecuali kalau kita memiliki akuarium yang berukuran 3-5 meter. Membersihkan tangki atau akuarium adalah hal yang cukup berbahaya. Kecepatan dan kekuatan ikan toman meluncurkan rahang kuat mereka yang penuh dengan gigi dapat menyebabkan cedera serius pada pemiliknya atau anak-anak. Maka perlu kehati-hatian dalam membersihkan akuarium atau tank. Parameter air yang baik dibutuhkan agar ikan tidak stres dan membuat ikan merasa seperti habitat aslinya. Kita perlu mempertahankan parameter air ideal dengan tingkat keasaman pH antara 6 sampai dengan 8. Sedangkan untuk suhu air, ikan toman bisa bertahan antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Ikan ini termasuk ikan tropis, sehingga jika suhu air terlalu dingin, kita bisa memberikan water heater untuk menaikkan suhu. Pastikan air tetap bersih dari limbah makanan,
sisa pakan yang tak habis, maupun feses ikan yang menumpuk akan berakibat buruk bagi ikan. Oleh karena itu, pemelihara butuh filter yang mumpuni. Pada dasarnya, mayoritas ikan hias membutuhkan air yang bersih. Jika air kotor, ikan bisa stres dan berpotensi mendatangkan berbagai penyakit ikan. Seperti perawatan lainnya, kita perlu melakukan pergantian air secara reguler. Idealnya, kita bisa lakukan seminggu 2 kali dengan menggantinya sebanyak maksimal 30% atau paling lambat 2 minggu sekali dan persentase yang sama. Kalau kita ingin mengganti air, pastikan ganti dengan air endapan dan sudah teraerasi sebelumnya. Jika kita menguras air akuarium seluruhnya, itu akan berpotensi membuang bakteri baik yang sudah berkembang di akuarium. Maka kalau kita ingin menguras seluruh akuarium, pastikan hanya karena keadaan darurat saja. Di alam, predator ini biasa memangsa ikan-ikan kecil, amfibi, invertebrata, dan serangga darat. Tetapi di dalam banyak kasus, mereka bisa beradaptasi dengan pakan lain di penangkaran. Beberapa ikan bahkan mau memakan pakan kering, meskipun ini sebaiknya tidak dijadikan makanan pokok. Ikan toman muda dapat diberi cacing darah, cacing tanah kecil, udang cincang, dan sejenisnya. Sementara toman dewasa bisa diberi potongan daging ikan, udang, kerang, dan lainnya. Ikan toman tua tidak memerlukan makanan setiap hari, cukup 2-3 kali per minggu. Ikan toman tidak boleh diberi makan daging mamalia atau unggas, seperti jantung sapi atau ayam. Lipid yang terkandung di dalamnya tidak dapat dimetabolisme dengan baik oleh ikan dan menyebabkan timbunan lemak berlebih dan bahkan degenerasi organ. Demikian pula tidak ada manfaatnya memberikan pakan ikan hidup pada toman seperti ikan jenis liver bearer seperti molly, platy, dan sejenisnya, atau ikan mas kecil yang beresiko membawa parasit atau penyakit dan cenderung tidak memiliki nilai gizi tinggi kecuali sudah dikondisikan dengan benar sebelumnya. Untuk ikan toman yang ukurannya 50 cm up dan sudah settle, kita harus hati-hati dalam memberi makannya, karena semua gerakan di dalam atau di sekitar tangki, ikan akan menganggapnya sebagai makanan. Jika kita ke akuarium dengan membawa makanan, ikan langsung gesit menyambut kita. Sebaiknya kita memberi makan dengan alat penjepit. Overall, ikan ini adalah ikan yang menarik untuk dipelihara jika kita ingin sensasi agresivitas toman dalam menyantap makanannya. Juga melihat corak yang bagus jika toman sudah dewasa. Inilah pembahasan kita mengenai ikan toman, salah satu snakehead terbesar dan terganas, namun banyak peminat dipelihara sebagai ikan hias. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.